Dalam beberapa minggu terakhir, Pulau Sumatera berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Hujan deras turun tanpa henti, membuat banyak daerah tertutup kabut tebal dan mendung pekat. Sungai-sungai yang biasanya mengalir tenang kini meluap, membawa arus coklat keruh yang menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang muncul tiba-tiba di berbagai wilayah, menghantam rumah warga, merobohkan jembatan, dan memutus akses jalan ke banyak desa. Di lereng-lereng bukit, tanah yang sudah jenuh air tak lagi mampu bertahan. Longsor terjadi berulang kali, menimbun rumah, menutup badan jalan, dan membuat banyak keluarga terjebak tanpa bisa mengungsi. Sejumlah desa terisolasi berhari-hari, sementara warga hanya bisa berharap bantuan segera datang. Di tengah kepanikan itu, suara sirine ambulan dan mobil evakuasi terus terdengar. Banyak warga harus meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Para orang tua tampak menggenggam erat tangan anak-anaknya, sementara relawan dan petugas bekerja siang malam untuk membuka akses, membagi logistik, dan mencari korban yang belum ditemukan. Sumatera yang biasanya ramai dan penuh aktivitas kini terasa muram, menyimpan luka besar akibat bencana yang datang bertubi-tubi. Bencana ini bukanlah kejadian yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang saling berkaitan hingga akhirnya menciptakan dampak sebesar ini. Pertama, curah hujan yang sangat tinggi terjadi secara terus-menerus. Hujan ekstrim ini menyebabkan volume air di sungai meningkat drastis hingga meluap. Air yang melimpah itu tidak lagi mampu ditampung oleh tanah dan saluran air, sehingga banjir dan arus deras tidak bisa dihindari. Selain itu, kerusakan hutan di daerah hulu semakin memperparah keadaan. Pohon-pohon yang seharusnya berfungsi menyerap air dan menahan erosi sudah banyak hilang akibat pembukaan lahan dan penebangan. Tanah yang gundul menjadi rapuh, mudah hanyut, dan tidak mampu menahan air hujan. Akibatnya, air mengalir deras ke daerah bawah, membawa tanah dan batu, hingga menyebabkan longsor besar. Faktor lain seperti pengelolaan lahan yang kurang bijak, pembangunan tanpa memperhitungkan risiko bencana, dan perubahan iklim yang membuat cuaca semakin tidak menentu, ikut menjadi penyebab mengapa bencana di Sumatera kali ini sangat parah.